terkasih dalam Tuhan, marilah kita mempersiapkan Ekaristi ini dengan berdoa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya dengan sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rintihan maut membisingkan telingaku, cerita neraka menegakkan bulu romaku. Terhimpit aku berteriak kepada Tuhan, dan dari baitnya yang suci ia mendengarkan seruanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk semakin percaya dan menaruh harapan kepada Allah dalam perjuangan hidup sehari-hari. Maka marilah kita siapkan hati dan budi kita. Kita akui segala dosa dan kesalahan kita, supaya kita sungguh layak dan pantas merayakan misteri kasih keselamatan Allah ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Ujung misa pada hari ini supaya wabah corona bisa segera selesai, dan mereka yang sakit karena terkena virus corona ini juga diberikan kesembuhan. Mereka yang sudah meninggal diberikan kedamaian abadi di surga. Dan mereka yang masih berjuang untuk merawat para pasien, para petugas medis, dan juga para relawan, serta siapapun yang turut mengambil kebijakan terkait hal-hal ini, semoga diberikan pencerahan, peneguhan, perlindungan, dan juga keluarga mereka. Pada hari ini kita juga berdoa untuk Bapak Petrus Buiti, tim kerja kerasulan kemasyarakatan yang merayakan ulang tahun. Semoga diberikan kesehatan, kegembiraan, dan juga kesejahteraan. Kita juga berdoa untuk proses pembangunan gedung gereja Paroki Santa Teresia Sedayu ini supaya berjalan baik dan lancar, dan para tukang maupun pelaksana semuanya dilindungi Tuhan. Marilah berdoa.
Tuhan Allah semesta alam, Nabi Yeremia senantiasa bersandar padamu. Semoga kami mampu meletakkan perkara-perkara hidup dan juga peristiwa hidup yang kami alami hari-hari ini dalam terang Roh Kudus yang membimbing kami. Engkaulah yang berkuasa selama-lamanya dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yeremia. Nabi berkata, Tuhan memberitahukan ancaman-ancaman yang dirancang orang terhadapku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu, Engkau ya Tuhan memperlihatkan ancaman mereka kepadaku. Dulunya aku seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku dengan berkata, marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita menyamakan dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, padaku aku berlindung. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Perisaiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati yang baik akan menghasilkan buah dalam ketekunan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus.
Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi? Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka." Nikodemus, orang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaan pada minggu-minggu ini, pada hari-hari ini, sabda Tuhan yang kita dengarkan semakin menjelaskan pertentangan antara orang-orang yang percaya dan tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Dalam kisah-kisah itu juga semakin ditegaskan bagaimana iman kita ditantang. Apakah kita ini siap dan selalu menaruh kepercayaan kepada Allah dalam segala peristiwa hidup kita? Ataukah hanya saat ketiga kita senang, saat ketiga kita merasa sukses, kita kemudian merasa bersyukur? Tetapi ketika kita mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, mengalami ketidaknyamanan, kita menjadi ragu kepada Tuhan. Dalam bacaan pertama, kitab Yeremia, Nabi Yeremia meneguhkan kita bahwa bersama Allah kita aman. Allah selalu menjaga dan melindungi kita, bahkan Allah sendiri yang akan membalasnya. Maka kita mesti selalu datang dan tinggal dengannya supaya hidup kita aman. Pada bacaan Injil dikisahkan bagaimana orang Farisi tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Keraguan itu telah membuat hidup mereka seakan tidak aman, sehingga mereka ingin menangkap Yesus. Maka kita diajak percaya pada Yesus adalah Mesias. Tentu peristiwa-peristiwa hari-hari ini ketika kita berhadapan dengan wabah corona ini menantang iman kita. Kita mungkin bertanya, sampai kapan wabah ini selesai? Mungkin juga bertanya, mengapa ini terjadi dan sebagainya. Iman kita ditantang, dihadapkan dengan keraguan dan juga antara kepercayaan. Maka disitulah kita diteguhkan oleh sabda Tuhan ini. Tuhan tidak berbicara soal waktu. Tuhan tidak berbicara soal kepastian dalam arti hitungan hari ataupun waktu. Tetapi Tuhan selalu meneguhkan, memberikan kepastian akan keselamatan ketika kita sungguh percaya dan menaruh harapan kepadanya. Dan bagaimana percaya serta harapan itu ditempatkan kepada Tuhan. Tuhan senantiasa meneguhkan kita. Dan sebenarnya selalu di balik peristiwa-peristiwa yang tidak mudah, selalu juga diberikan petunjuk-petunjuk. Tetapi kerap kali kita tidak menjadi peka. Apalagi di dunia saat ini dengan kecanggihan-kecanggihan teknologinya, kita seringkali disesatkan dengan informasi-informasi sesat. Kadangkala juga dibingungkan mana yang benar, mana yang salah.
ketika kita membuka media sosial dan sebagainya. Maka disitulah kepercayaan dan iman kita ditantang. Sungguhkah kita berani meletakkan harapan dan kepercayaan itu sungguh kepada Allah dalam situasi-situasi yang tidak mudah? Bentuk kepercayaan, salah satu bentuk kepercayaan ini diwujudkan dalam cara-cara yang sebenarnya sudah dibuat untuk menjaga kesehatan, kebersihan, menanggulangi wabah ini. Mengingatkan untuk bersama-sama satu dengan yang lain saling memberikan dukungan dalam apa yang sudah dianjurkan baik oleh pemerintah maupun gereja. Maka ini menjadi bagian juga menantang iman kita bagaimana mewujudkan dalam hidup kita. Sekali lagi kita diajak untuk semakin percaya dan menaruh harapan untuk tinggal bersama Allah dan untuk meletakkan perjuangan hidup kita bersama dan di dalam Allah. Maka marilah kita hening sejenak, kita renungkan sabda Tuhan dan mohon rahmat penyertaannya dalam hidup kita. Kita percaya Yesus Mesias akan menyelamatkan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang selalu dan banyak sekarang. Kita persiapkan persembahan kita. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Murah Hati, semoga persembahan ini mendamaikan hatimu dan sudilah mendorong dan mengarahkan niat kami meskipun kami sering berkeras kepala. Kabulkanlah doa kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab kami yang sering berdosa karena hanya memperhatikan kepentingan sendiri, kini Engkau kehendaki supaya bersyukur kepadamu dengan berpantang, sehingga dengan hidup lebih sederhana dan dengan memberi makan kepada saudara-saudari yang berkekurangan, kami dapat meniru kemurahan hati-Mu. Dari sebab itu bersama kalangan para malaikat, kami memadukan suara dan mengagungkan Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami
menjadi tubuh dan darah putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef, bersama para rasul, bersama Santa Teresia kanak-kanak Yesus dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai Kutinggalkan bagimu,
damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dan damai Tuhan besertamu. Dan sertamu juga. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka Aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus, maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan." Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Untuk ujub-ujub kita pada hari ini, marilah kita berdoa satu kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami Maha Pengasih dan Penyayang, derita dan penghinaan Kau jadikan lambang cinta kasih-Mu. Kami mohon semoga hati kami selalu terbuka, percaya dan bersedia menerima Yesus Kristus, utusan cinta kasih-Mu, serta berusaha agar dapat hidup menyerupai Dia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Kita senantiasa diingatkan melalui petunjuk-petunjuk Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam menangani wabah corona ini. Selalu setia untuk jaga jarak, jaga kebersihan, cuci tangan, mandi dan sebagainya. Juga jaga kesehatan, stamina. Kita diajak untuk peduli satu dengan yang lainnya demi kebaikan dan keselamatan bersama. Tidak lupa untuk selalu berdoa. Juga tentunya mempersiapkan diri di tengah kenaikan-kenaikan harga barang dan sebagainya, baik kalau di keluarga-keluarga itu bisa menyiapkan diri untuk ketahanan pangan sendiri, misalnya dengan menanam sayuran-sayuran di kebun atau yang masih punya kebun, atau juga di pot-pot kalau yang tinggal di perumahan
untuk mencukupi kebutuhan pangan sendiri di situasi yang tidak mudah ini. Tetapi kita diajak untuk selalu menaruh harapan dan percaya kepada Tuhan yang senantiasa menyertai dan membimbing kita. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga hidup kita, perjuangan kita, harapan kita, keluarga kita dan persaudaraan kita senantiasa dinaungi, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur pada Allah. Marilah pergi, kita diutus mewartakan cinta kasih Tuhan. Amin.